wabarakatuh. Salam trader buat semuanya ya. Oke, kita lanjut yang edukasi yang tadi ya. Kita lanjut ya. Tadi kita membahas momen reversal OP sell. Nah, sekarang kita akan membahas bentar Bang ya. Yaitu OP buy di momen reversal ya. Momen reversal ya, kita ambilnya. Oke. Sekali lagi ini untuk mengingatkan, tadi saya lupa ya. Kalau bisa tuh kalau yang lagi OTC tuh mungkin tinggalin deh ya. Kita ambil di kripto aja yang stabil gitu ya. Nah, saya lupa bilang ya. Oke. Ini lanjut, judulnya OP buy. Jadi kalau kita OP buy, ya kita cari apa? Support. Support yang gimana Bang? Kan gitu. Support yang sempurna, kuat. Apakah support yang global tuh menjamin Bang? Belum tentu. Support global pun bisa ditembus. Ya kan? Nggak semua support global itu membal, tergantung candle yang jebol tuh bentuknya apa, informasinya apa, pendukungnya gimana, ya kan? Emang yang pada dasarnya trading tuh naik turun gitu. Nah oke. Langsung aja ya. Kita akan membahas OP buy. Nah, kalau OP buy berarti kita membutuhkan support. Salah satunya yang terdekat, tapi akuratnya yang sempurna ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan ya, pin ini boleh di mana aja ya, ban ukuran. Jadi ya, mau wilayah informasi atau wilayah konfirmasi. Kalau emang dia di wilayah konfirmasi itu lebih bagus ya. Kalau di informasi bagus juga karena dia menjawab dari pertanyaan murid sebelumnya gitu. Jadi kalau kita belah tuh, ini ruang murid bertanya, ini si gurunya dijawab apa kagak gitu. Katakanlah si murid aku minta turun, nah dijawab sama gurunya nggak usah, kita tetap naik. Nah itu yang kita cari ya. Oke lanjut aja, yang penting kita pinnya itu konfirmasinya ya. Ya, konfirmasinya. Bang, itu fungsinya untuk apa? Kalau kita udah mengetahui konfirmasi seperti ini, ya, yang letaknya di sini atau di sini, nanti kita saat menganalisa candle awal periode ke periode, kita paham. Dan menganalisa candle to candle yang baru lahir pun kita bisa gunakan juga gitu. Kalau abang-abang belum tahu akan pin seperti ini, abang akan kesulitan untuk membidik awal periode. Karena ini namanya titik konfirmasi. Oke. Yang terjadi di ruang kawasan wilayah informasi dan konfirmasi. Terserah yang mana dulu gitu. Nanti kita udah terbiasa. Oke ya, lanjut ya. Untuk cara bacanya sama kayak tadi ya. Kita fokus A dan B. Kita cari itu A sama B dulu. Mana A-nya, mana B-nya. Nah, satu lagi. Nah, ini penting ya. Tolong kalau pin itu ya, dia jelas arahnya ya. Reversal, namanya reversal tuh kalau turun dulu baru naik tuh reversal ya. Jangan salah arti. Tapi kalau bentuknya seperti ini ya, kolom gini, merah, hijau gitu kan, merah-merah, habis itu di sini nanti hijau lagi. Nah, habis itu di sini lagi nanti bullish lagi. Ini kan namanya bukan reversal sayang, ini namanya sideways ya. Sideways, naik kagak, turun kagak. Ini namanya ada tim kimbe, tim pembatalan harga, naik lagi, dibatalin lagi, naik lagi. Yang pada dasarnya dia tetap juga menggunakan price action juga ya. Ini kita membahas reversal ya, jangan salah arti ya. Jadi kalau dapat pin-pin yang dempet, misalnya merahnya ada di sini lagi, hijaunya ini enggak kategori ya.
kita momen reversal itu, yang dikatakan reversal itu ya lagi jalan ya kan, tap, nah ini reversal. Kalau lurus itu namanya FTT, ini reversal, ini FTT lurus. Kalau lurus aja gini namanya sideways ya. Oke, momen reversal ya digunakan di momen reversal, bukan di momen sideways. Oke, kita next. Bacanya kayak tadi ya. Oke, katalah ini harga lagi berjalan ya. Kita baca misalkan yang pergerakan market di sini ada resisten global, di sini support global. Nah, kita baca informasi dari sini. Misalkan minta naik ya. Minta naik ya, misalkan ya. Ini minta turun ya. Nah, ini minta naik ya. Lalu lahirlah ini. Nah, naik. Si A sifatnya naik, si B sifatnya naik. Lahir namanya support. Karena yang dikatakan support itu merah dulu, baru hijau. Nah, gini bentuknya, bersudut nih support, jangan dibalik ya. Oke, kita ulang ya. Informasinya kan, ya ini informasinya udah dibaca sendiri tadi ya kan. Yang penting A, nah ini informasinya naik. B, naik. Lahir support. Ya, dikala langsung terjadi support. Tidak ada gap, rata support. Oke. Ya udah, langsung OP buy di sini 1 menit, atau nunggu dulu ke bawah baru OP buy biar nggak kena sliding. Nah ini cross price-nya ini udah ngalahin si merah gitu ya. Udah dipastikan nih harga akan naik gitu ya. Oke. Nah ini bang ya berlaku ya di momen reversal. Dan candlenya itu bang stabil ya, bukan kecil-kecil kayak gini, mentang-mentang nanti informasinya ini misalkan ini naik langsung OP jadi support langsung buy, tapi ininya kecil-kecil itu jangan. Ini sifat-sifat pelemahan semua gitu. Kita mencari itu yang di atas 40% lah bodinya kan, jangan yang kecil-kecil. Nanti yang kecil-kecil disamain, aduh onde mande. Oke, jadi langsung ya. Ini ada sama juga, ini OP buy, kita memerlukan support ada 4 poin, 1, 2, 3, 4. Nah misal yang pertama naik dapat resisten OP 1 menit ya. Nah jadi di sini dia profit ya. Yang kedua bang ini kan naik nih, ini si B naik jadi support. Kan aku langsung ngebuy ya setelah B nih bang ya gitu. Di sinilah ngebuy. Ngebuynya di sini. Ngebuy di sini. Rupanya jadinya kayak gini bang, merah. Alhasil kan apa? Kita loss. Nah tapi informasinya ini masih kuat, sumbu merahnya di bawah. Ini masih kuat untuk naik. Nah ini boleh kalian OP lagi untuk 2 menit selama close price-nya itu nggak ngalahin dia. Itu yang kedua ya. Nah yang ketiga bang, misal gini bang, ini naik kan udah jadi support tuh, kita kan OP buy-nya di sini bang. Nah, ternyata jadinya kayak gini, merah gitu ya kan, sumbunya di atas pula. Itu kayak mana tuh bang? Apa kita langsung OP buy lagi? Tunggu dulu ya, kita menengok informasi berikutnya. Kalau ini kecil ya, pelemahan seller pelemahan seller, jadi kan dia informasinya naik ya, minta naik ya, kita boleh naik. Kalau setelah ini kita loss tadi di sini bentuknya merah gini, close price-nya mengalahin jebol support, ya udah itu terserah abang ya, lebih baik tinggalin. Kalau analisanya kuat itu biasanya dia akan ngikutin tren, berarti ini cuma koreksi yang B. Paham ya? Ya. Nah yang keempat, nah
Bang, misalnya naik, ini naik jadi support. Kita kan open buy Bang di sini setelah B nih. Ya. Ya kan? Ternyata Bang yang lahir kayak gini. Nah, merah gitu, ya kan? Jangan gede-gede kayak segini lah, kita bilang segini ya. Mana tadi? Nah, tiba-tiba lahirnya gini Bang. Nah, merah gini, ya kan? Ekornya misalnya apa namanya, di bawah itu ya, atau di atas, pokoknya close price-nya tuh ngalahin support, nembus ya. Nah itu gimana Bang? Nah itu jelas, itu udah 80% ini tim pembatalan harga, berarti terjadinya secara instan di mana support langsung jadi resisten. Kalau jadi resisten itu bisa jadi pendukung untuk turun. Makanya kalau dapat kayak gini berarti kita putar haluan untuk sell gitu ya. Ya kan? Jadi ada 4 pilihan mana. Nah, jadi kan itu ya, apa namanya, ini pin-pin ini dalam 1 jam tuh sampai 1 sampai 3 kali. Yang penting sabar aja, dan dia intinya di kripto kayak pokoknya jangan OTC dah ya. Nah, dan ini momen-momen kayak gini nih Bang, ini bisa dipakai di 5 menit. Misal nih Bang ya, ini 5 menit ya. Misalkan nih satu candle ini 5 menit, 5 menit. Ya udah kita OP buy juga di sini. Tapi durasinya 5 menit. Karena kita pakai TF 5 menit. Ya. Kalau pakai TF 1 menit ya 1 menit gitu. Jadi ini bisa dipakai di TF 5 menit, bukan hanya di TF 5 menit, di forex pun bisa ya kan. Analisanya teknikal juga, resisten dan support gitu ya. Ini sekali lagi saya jelasin ya, semoga paham ya, karena edukasi ini emang betul-betul ini ya, edukasinya betul-betul gratis ya, tapi ya berkelas gitu ya, bermutu ya kan, bukan cuma asal-asal aja ngasih edukasi ya kan. Nah, nanti ujung-ujungnya aduh ya, gembel ya kan. Oke lanjut ya, jadi ada ini momen OP buy ada 4 versi. Pertama naik jadi support, langsung open buy di sini ya. Oke, atau OP buy tunggu koreksi berjalan, langsung OP buy, kita langsung profit. Lalu yang kedua, dia naik ya kan, ini kan jadi support ya. Akan tetapi setelah kita sell 1 menit, di sini malah jadinya merah. Nah, berhubung dia informasinya masih kuat naik, sumbunya di bawah, kita bisa menggunakan OP buy lagi di sini 2 menit atau 3 menit ya, tergantung dari stop loss-nya ya. Oke, dan yang ketiga ya. Bang ini naik jadi support, pendukungnya kan OP buy di sini ya. Ya, ternyata dia gini bentuknya. Nah, ya kan? Bentuknya gini ya. Nah, ataupun sebaliknya kan. Nah, kita nggak, kalau abang masih yang kurang ragu, tunggu candle berikutnya bentuknya apa. Kalau pelemahan seller ya kan, abang ini berarti kan napas akhir nih, bengek nih, kita bisa bidik buy lagi. Nah, pendukung kita apa, kita masih mempunyai support ini ya. Tapi kalau setelah candle ini jadinya malah gede, ngalahin ngebreak support, lebih baik tinggalin ya, ataupun kita putar haluan. Nah, yang keempat ya, itu tim pembatalan. Ini naik jadi support. Begitu kita open buy di sini naik, rupanya dia malah jadi apa namanya kayak gini ya. Terserah sumbunya di mana, yang jelas dia melahirkan resisten lagi. Close press ini menembus ini, ngalahin. Ini namanya tim kimbe pembatalan. Jadi yang analisa ini itu digagalin oleh candle ini. Berarti dipastikan yang B ini adalah koreksi gitu ya. Nah gitu, semoga-moga abang paham, bisa bermanfaat kan. Nah misalnya, nah ini contohnya bang. Nah kita contohin. Ya ini kan kebetulan ini naik ya. Sap jadi support ya kan. Informasinya naik. Ya udah bidik nih 1 menit di sini. Ya nggak usah lama-lama, karena kenapa? Di sini ada resisten ya. Nah, udah dapet, udah tinggalin, cari momen yang kayak gini. 1 jam pasti keluar kok 1. Nggak apa-apa, walaupun 1 kita profit. Nah saran saya nggak usah konven, sambil nengok keakurasiannya. Cuman sudah saya tes,
itu 80%. Ya, banyak win daripada loss. Karena kenapa? Ini betul-betul konfirmasi namanya emang. Ini udah konfirmasi mutlak, resisten mutlak, support mutlak, sempurna, kuat, ya kan? Tapi dia bisa dibatalkan juga oleh harga pembatalan. Namanya juga analisa, ya kan? Nah, yang penting candlenya itu tidak kayak gini, nggak kecil-kecil, mentang kecil-kecil nanti sumbunya naik-naik dianalisa. Lebih baik kalau yang kecil-kecil ini namanya signal ya. Untuk yang udah gabung di grup, yang di belajar, fokus ya pada signal-signal itu harus tahu ya. Oke. Nah, ini sebelum saya masuk ke market. Nah, sebelumnya saya udah jelasin ini. Jadi kawan-kawan yang nonton untuk berikutnya tuh udah nalar gitu. Oh iya. Kalau sekaligus saya trading, saya jelasin, nggak cukup waktu, nanti bosen sampai 1 jam videonya kan. Nah, ini ya. Begini ya. Nah, jadi sekali lagi. Nah, ini ya. Ini naik jadi support ya kan. Nah, kalau kita dapat support kan sempurna nih. Ini naik juga kan. Ya udah bidik di sini. Nah, misalkan ya. Ini misal nih ya. Misal nih ya. Ini kan naik ya. Ini naik jadi support. Misalkan nih hijau ini belum ada ya kan. Nah, tiba-tiba kita OP buy di sini. OP buy di sini. Nah, yang nongol kayak gini, merah begini gitu. Ya, penjelasannya kayak saya tadi bilang. Apakah melanjutin apa enggak ya kayak tadi. Nah, tapi kalau dia turunnya kayak gini ya, kayak gini. Nah, itu udah dipastikan ini namanya pembatalan harga. Terjadi support langsung disambut resisten. Jadi ini hijau ini sebagai koreksi dari merah ini, dia akan ke bawah gitu ya. Nah, gitu ya, abang-abang ya, semoga bisa dipahami dan hindari juga yang apa saya bilang tadi ya. Ini reversal itu bang jalan, tiba jalan ke bawah baru naik, ataupun naik ke bawah, itu namanya reversal, pembalikan. Tapi kalau yang gini, yang kayak zebra, sideways, itu nggak bisa dianalisa bang, itu analisanya high low itu bang ya. Nah, itu nggak masuk dalam rumus jitu ini bang, gitu ya. Nah, gitu bang. Jadi kan apa namanya, masih banyak ini ya, masih aduh mana tadi contohnya. Nah, ini contohnya istilahnya di sini ada apa namanya, edukasi signal, bentar ya. Nah, ini misalnya reversal nih ya. Nah, reversal apa nih? Nah, ini ada juga contohnya ya. Nah, banyak bang. Kalau contoh tuh ada ya. Nah, ini informasinya turun dapat resisten, OP sell ya kan. Nah ya, itu dia yang tadi ya. Nah, ini OP apa nih? Nah, ini turun dari resisten, OP sell ya kan, gitu. Nah, jadi banyak contohnya gitu. Nah, ini lagi jadi contoh misalnya ini OP apa nih? OP buy ya, informasinya naik jadi support. Ya udah bidik terus 1 menit, profit kan 1 menit aja dulu gitu ya. Nah, ya kan. Dan masih banyak contoh-contoh lain gitu kan. Nah, itu masih banyak bang nih. Nah, masih banyak kan. Nah, ini bagi-bagi di grup, mungkin udah yang kurang paham bisa kita ini. Nah, untuk FTT ada juga bang nanti. Ini selanjutnya ya. FTT itu ada bang, udah saya persiapkan tuh bang. Nah, ini satu-satu dulu ya kan. Nanti di saat apa namanya, di saat nanti apa namanya udah terjun ke market ya, kita bisa menggunakan ini trik ini gitu. Nah, yang terakhir ini kan reversal nih ya. Selanjutnya videonya FTT ya kan, sekali lagi ya kan, gitu ya kan. Jadi bang, gimana bang, sekali lagi ini misalnya ini harga ya, resisten, ini market. Gimana bang kita mau ke FTT, sedangkan reversalnya aja belum tahu. Sebelum abang-abang lompat ke FTT, abang harus tahu reversal gitu. Jangan asal numpang, rupanya begitu numpang kita jatuh. Makanya itu harus tahap demi tahap. Reversal dulu. Nah, udah tahu reversal,
ciri-cirinya kayak apa. Baru kita belajar ke FTT yang pada dasarnya setelah reversal ini di sini akan terjadi turun, namanya juga FTT juga. Reversal itu, pembalikan itu awal mula terjadinya ke depannya untuk menjadi FTT gitu Bang ya. Oke, paham ya? Nah, semoga bermanfaat ya kan. Yang penting sekali lagi ya, trik ini bisa digunakan di 5 menit, boleh juga. Analisa di 5 menit boleh juga. OP-nya di 5 menit boleh juga, tapi harus 5 menit ya, jangan 1 menit, kacau lah ya. Sekali lagi informasinya ini suatu wilayah itu terbagi dua, si murid dan si guru, ataupun informasi dan konfirmasi. Pin tadi boleh di sini atau di sini. Ya, yang penting informasinya kuat. Nah misal nih Bang, katanya saya lagi. Ini kan naik nih Bang. Ini turun. Kan terjadi support juga. Iya betul. Kalau saran saya ini jangan dianalisa. Karena kenapa? Informasinya nggak sejoli. Terkecuali ada pendukung lain. Ya ada pendukung lain. Gitu. Misalnya di sini ada pendukung, di sini ada support global ya kan, ataupun nanti doji dan segala macam lah, ataupun di sini terbentuknya di sini hammer gitu ya, atau gimana, pokoknya pendukung-pendukung lainnya kan. Nah itu boleh gitu ya. Nah, ataupun candlenya ini lebih besar mengalahkan sini gitu ya kan. Kalau sana saya cari titik aman aja. Jadi ini kan, satu hari itu ya, 1 jam itu jangan banyak deh, 3 kali aja ya. Nah udah berapa, satu hari berapa jam coba? 24 jam ya, kali aja 24, 10 aja deh, 30 momen kali aja 100 ribu sekali OP, 50 ribu aja, 1.500.000 satu hari itu. Nah tradingnya santai. Nah setelah ini baru kita analisa ya. Udah reversal, udah nih kan, reversal. Nah kan udah nih buy sama sell. Nah video selanjutnya FTT sama juga buy dan sell, ada 2. Baru kita analisa periode ke periode, ataupun per candle langsung kita bidik. Nah itu bertahap gitu. Kalau nggak tahu sama konfirmasi kayak gini, kita bingung Bang analisa ini Bang. Awal periode, misalkan nih awal periode membawa dia informasi kenaikan. Nah kita kan nunggu ini ya, nunggu pelemahan seller, berarti konfirmasinya di mana? Nah contoh ini awal periode menunjukkan naik. Jadi kita apakah harus langsung OP naik? Ya enggak lah, tunggu konfirmasinya. Dia turun. Nah inilah konfirmasinya. Yang saya ajarin ini konfirmasinya gitu. Tapi letaknya ini bisa bebas. Kalau awal periode konfirmasinya dia sama juga, bisa di awal bisa di akhir. Nah ini misalnya saya ulang nih ya. Nah, ini naik ini awal periode, misal dia meminta naik. Nah kata si Budi ya gitu. Ya kita tinggal nunggu. Nah, nunggu lemahnya seller atau nunggu terjadinya konfirmasi. Ya konfirmasi ini yang ditunggu. Kalau udah terkonfirmasi, ya udah bye. Seperti permintaan ini di awal periode, atau dia menyentuh support global. Tapi nggak semuanya, tergantung yang nyentuhnya itu bodinya apa, bentuknya kayak apa. Kalau yang nyentuh bentuknya kecil kayak gini, nah itu kemungkinan. Kalau yang nyentuh bodinya istilahnya kuat untuk turun, ya support global bisa dijebol dong, belum tentu dia akan naik gitu. Nah jadi jangan salah arti ya kan. Mentang-mentang istilahnya di sini ada support global, resisten global ya kan. Nah ini global RG, SG, ini susah untuk dijebol. Siapa bilang? 50-50 lah ya. Kalau yang jebol istilahnya mempunyai signal kayak gini kecil, iyalah itu udah bengek, pasti dia akan turun. Kalau yang jebolnya mempunyai power kuat, informasinya kuat, ini akan dijebol ini. Begitu juga dengan sebaliknya gitu. Apalagi resisten yang terdekat itu enak, dengan mudah dia dijebol gitu. Jadi gimana juga? Nah kita membaca namanya konfirmasi. Setidaknya sebelum dia menembus lain, dia harus melalui ini dulu gitu ya.
Mungkin abang-abang semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Saya bukan untuk masuk menggurui, berhubung apa namanya ya, istilahnya ya maraknya penipuan berkedok edukasi daripada buang-buang duit. Lebih baik saya apa namanya ilmu itu dibagi aja ya kan, biar berkah ya kan. Sayang loh pemula itu istilahnya masuk ya, nanti mau belajar masuk bayar, ngapain bayar-bayar bang. Jadi kalau merasa trader-trader profesional tuh lebih baik jangan kayak gitu deh ya. Nah, kalau mau masuk ya udah ajak grup aja tuh, itu lain cerita kalau grup gitu kan. Ya kan istilahnya apa namanya kayak siapa bilang itu nggak ada ini harus masuk 1 juta 5 juta, ya itu untuk apa bang, mending untuk trading ya kan. Kalau nggak kasih mama kayak atau adik yang udah punya bini ya kasih bini, lebih berkah daripada di trading kayak gitu. Kalau privat boleh, jangan sembarang privat. Untuk tatap mata apa enggak? Kalau tatap mata masih mending, kita ini online gitu. Jadi untuk bimbingan edukasi itu susah gitu. Jadi ya mohon maaf ya, saya bukannya untuk menggurui ya. Kalau bisa ya, kalau emang udah menjual edukasi ya saya nggak melarang sih. Tolong ya istilahnya itu bertanggung jawab ya. Ya, dalam arti bertanggung jawab karena mereka tuh berharap sama pembuat edukasi itu supaya dia tuh berhasil profit gitu kan. Nah, jangan nanti berharap ujung-ujungnya patah semangat ya kan. Ya sekali lagi saya mohon maaf, bukan untuk menyindir atau untuk apa. Saya hanya istilahnya berusaha, istilahnya pemula itu gimana rasanya. Saya dulu juga udah pernah gitu. Pernah apa bang? Pernah dalam ya di forex ya 5 tahun yang lalu atau berapa. Oke. Nah jadi saya tahu loss tuh gimana rasanya. Lebih baik pemula tuh dibimbing kan, kita bantu sebisanya. Kalau udah kita bantu nggak paham juga ya udah, itu lain cerita gitu. Oke, semoga bermanfaat apa yang bisa diambil dari trik ini, ilmu ini. Semoga bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami ya nggak apa-apa ya kan. Namanya juga ilmu trading tuh banyak. Oke, cukup sekian ya. Nanti ini langsung ya, kita langsung merapat ke apa namanya ke FTT ya. Reversal udah selesai ya. Video selanjutnya FTT clear, baru kita bidik periode ke periode atau candle to candle. Oke, semua itu perlu tahap. Oke, semangat. Waalaikumsalam.